Halo, perkenalkan, nama saya Tesalonika Gruvariananda dengan NIM 2022140031. Pada UAS kali ini, saya akan menjelaskan mengenai solusi Modified Distribution Method atau MODI dan juga Focal Approximation Method atau FAM. Yang pertama, kita mulai dari pengertian MODI dan FAM terlebih dahulu. Kita mulai dari yang MODI atau Modified Distribution Method. MODI ini adalah metode modifikasi dari stepping stone atau SS. Metode ini bertujuan untuk pendistribusian produk yang optimal dengan penggunaan biaya yang minimum. Pada metode ini, dibatasi supply dari sumber dan demand dari tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah Focal Approximation Method atau FAM. Metode ini merupakan modifikasi dari metode SS dan MODI. Metode ini juga terkenal lebih cepat, mudah, dan juga tepat. Sama dengan MODI, metode FAM dibatasi supply dari sumber dan juga demand dari tujuan. Yang berikutnya adalah langkah pengerjaan solusi MODI. Yang pertama, kita harus menyusun kebutuhan yang sudah diketahui dari soal menggunakan tabel dan yang sebelumnya sudah dihitung dengan salah satu solusi awal. Bisa menggunakan NWC, bisa menggunakan corner, minimum cost, ataupun Vogel. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan formula CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Kemudian yang ketiga adalah mengisi sel yang masih kosong, yaitu ini merupakan perhitungan perubahan biaya menggunakan formula KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Kemudian yang empat, kita harus mengalokasikan sebanyak mungkin sel yang masih kosong dengan hasil penurunan biaya sebesar KIJ yang paling kecil menggunakan lintasan stepping stone. Kemudian yang kelima, kita harus melakukan langkah keempat hingga KIJ bernilai positif atau optimal. Kemudian yang berikutnya adalah langkah pengerjaan solusi FAM. Yang pertama, menyusun kebutuhan yang sudah diketahui dari soal menggunakan tabel. Kemudian yang kedua, mencari selisih dari dua biaya yang terkecil di setiap baris dan kolom, kemudian pilih hasil yang terbesar. Yang ketiga, mencari titik alokasi berdasarkan biaya yang paling minimum pada baris maupun kolom yang sudah terpilih. Kemudian yang keempat, sesuaikan alokasinya dengan kapasitas atau persediaan atau supply dan kebutuhan ataupun permintaan atau demand. Kemudian yang terakhir, kita harus mengulangi langkah 2-4 hingga semua teralokasikan pada sel-sel yang masih kosong. Kemudian kita bisa baru menghitung hasilnya. Hasil tersebut merupakan biaya minimum transportasi yang dicari. Kemudian kita akan memulai pembahasan solusi dengan kedua metode. Solusi pertama yang akan dibahas adalah melalui metode MODI atau Modified Distribution Method. Kita tahu bahwa langkah yang pertama harus dilakukan adalah menentukan solusi awal. Pada kasus ini, angka-angka yang saya lingkari ini didapat dari hasil solusi awal dengan metode NWC atau Northwest Corner. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung UI dan VJ pada baris dan juga kolom yang tersedia. Perhitungan bisa dimulai menggunakan formula UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Menggunakan rumus atau formula ini, nantinya kita bisa mengetahui nilai setiap UI pada baris dan juga nilai setiap VJ pada kolom. Langsung saja kita mulai dari U1. Untuk U1 ini, kita mulai dengan angka 0, jadi kita misalkan U1 sama dengan 0. Untuk rumusnya sendiri, U1 ditambah V1 sama dengan CIJ. Nah, CIJ ini didapat dari angka di pojok sebelah kanan atas, angka kecil itu. Nah, untuk U1 berarti CIJ-nya 8. Jadi U1 ditambah V1 sama dengan 8. Kemudian karena U1-nya sama dengan 0, berarti kita bisa langsung mendapatkan V1 sama dengan 8. Langsung kita tuliskan di V1 sama dengan 8 juga. Kemudian kita bisa langsung beralih untuk mencari U2. Langsung kita masukkan saja ke dalam rumus, U2 ditambah V1 sama dengan 9. 9-nya itu dari
yang saya lingkari ini. Kenapa V1? Karena memang diketahui kan masih V1 untuk mencari U2. Nah, kemudian langsung kita substitusikan saja untuk U2-nya karena masih dicari. Jadi U2 ditambah 8 sama dengan 9. Kemudian U2 ketemu menjadi sama dengan 9 dikurangi 8 jadinya 1. Jadi U2-nya adalah sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya kita bisa mencari V2 menggunakan bantuan U2 yang baru saja kita cari. Ini. Nah, langsung saja U2 ditambah V2 sama dengan 12. Kemudian kita substitusikan 1 ditambah V2 sama dengan 12 dan V2 sama dengan 11 karena 12 dikurangi 1. Oke, berarti ketemu ya V2 nya sama dengan 11. Kemudian lanjut, dari semua yang diketahui kita juga bisa ikut mencari V3 menggunakan U2 yang diketahui sebelumnya. Ini di sini. Untuk mencari V3, kita bisa langsung menuliskan rumus U2 ditambah V3 sama dengan 13. Kemudian karena U2-nya sama dengan 1, ditambah V3 kemudian sama dengan 13, maka V3-nya ketemu 12. Kemudian kita bisa lanjut untuk mencari U3 dengan V3 yang sudah diketahui. Langsung saja U3 ditambah V3 sama dengan 16. Kemudian U3 ditambah V3-nya itu sama dengan 12. Jadi U3-nya sama dengan 4 karena 16 dikurangi 12. Kemudian yang terakhir adalah mencari V4. Caranya bisa langsung U3 ditambah V4 sama dengan 5. Kemudian karena U3-nya sudah diketahui sama dengan 4, maka kita bisa langsung menuliskan V4 sama dengan 5 dikurangi 4 yaitu 1. Jadi V4-nya ketemu 1. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel yang kosong dengan rumus atau formula CIJ dikurangi UI dikurangi VJ sama dengan KIJ. Dengan formula ini nanti kita bisa menemukan nilai-nilai yang terdapat pada sel-sel yang masih kosong atau bagian-bagian yang masih kosong belum terisi angkanya. Seperti sel K12, kemudian sel K13, dan juga K14, K24, ada K31, dan yang terakhir adalah K32. Kita bisa langsung mulai dari K12 untuk permulaan pertama. Langsung saja kita masukkan rumusnya. K12 sama dengan CIJ. CIJ itu berasal dari angka yang saya lingkari yaitu 6. Kemudian UI-nya adalah 0 karena berada di baris pertama dengan U1 sama dengan 0. Kemudian VJ-nya sama dengan 11 karena berada di kolom V2. Kemudian hasilnya sama dengan minus 5. Kemudian yang kedua kita bisa melanjutkan untuk yang K13. K13 CIJ-nya itu sama dengan 10. Kemudian untuk UI-nya masih sama yaitu sama dengan 0 karena berada di U1. Kemudian untuk VJ-nya adalah 12 karena berada di kolom V3. Kemudian hasilnya sama dengan minus 2. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk yang K14. K14 ini memiliki CIJ sama dengan 9. Kemudian untuk UI-nya masih sama dengan 0. Dan untuk VJ-nya sama dengan 1 karena berada di kolom V4. Kemudian hasil totalnya adalah 8.
Kemudian yang keempat, untuk K24, CIJ-nya itu sama dengan 7. Kemudian untuk UI-nya sama dengan 1 karena berada di U2. Dan untuk VJ-nya itu sama dengan 1 karena berada di V4. Kemudian totalnya adalah 5. Kemudian yang kelima, untuk K31, CIJ milik K31 itu sama dengan 14. Kemudian untuk UI sama dengan 4 karena K31 berada di baris U3. Kemudian untuk VJ-nya sama dengan 8 karena berada di kolom V1. Sama dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah K32. Untuk K32 memiliki CIJ sama dengan 9. Kemudian untuk UI-nya masih sama yaitu 4 karena berada di U3. Dan untuk VJ-nya sama dengan 11 karena berada di V2. Kemudian hasilnya sama dengan minus 6. Setelah melihat hasil semuanya dari K12 hingga K32, kita akan melihat bahwa masih ada beberapa nilai yang bernilai negatif, yaitu ada minus 5, minus 2, kemudian minus 6. Nah, dari angka yang bernilai negatif ini kita pilih nilai negatif dengan angka yang paling besar. Di sini kita tahu semua bahwa angka negatif dengan nilai terbesar yaitu minus 6 yang terletak di sel K32. Untuk itu nanti kita harus merevisi tabel dengan metode stepping stone yang dimulai dari sel K32. Kemudian langsung saja kita menggunakan metode stepping stone untuk merevisi tabel dimulai dari sel K32, sel di sini, yaitu yang nilainya tadi negatif 6. Kemudian untuk metode stepping stone, nanti arahnya sesuai dengan arah jarum jam, yaitu ke atas, kemudian ke samping kanan, ke bawah, kemudian ke kiri, kembali lagi ke titik awal metode stepping stone-nya. Untuk titik awal kita mulai dengan tanda positif, kemudian negatif, positif, dan juga negatif. Setelah itu kita lihat sel yang bernilai negatif dan pilih angka yang paling kecil. Di sini kita lihat sel bernilai negatif dengan angka terkecil adalah negatif 10 di sini. Kemudian dengan angka 10, bagi sel yang bernilai positif akan ditambah 10 dan bagi sel yang bernilai negatif akan dikurangi 10. Kita langsung mulai pada sel K32. Di sini karena bernilai positif berarti harus ditambah 10, jadi diisi 10. Kemudian di atasnya karena bernilai negatif berarti harus dikurang 10, jadinya 10. Kemudian di sampingnya karena bernilai positif maka harus ditambah 10, jadinya 20 ditambah 10 sama dengan 30. Dan untuk sel yang terakhir karena di situ negatif berarti 10 dikurangi 10 jadinya 0. Kemudian setelah ini karena di sebelumnya yaitu pada sel K12 dan sel K13 masih ada angka negatif, berarti kita harus melakukan revisi tabel menggunakan metode stepping stone 2 kali lagi, yaitu kita mulai dari K12 untuk melanjutkannya. Kenapa K12? Karena nilai negatif terbesar yang paling tinggi setelah minus 6 adalah minus 5. Oke, ini adalah tabel terbaru yang sudah saya perbarui angkanya dan hasilnya juga, dan akan melanjutkan metode stepping stone yang kedua dimulai dari sel K12 di sini yang bernilai minus 5. Oke, langsung saja searah dengan jarum jam akan diarahkan ke bawah, yaitu di K22. Kemudian ke kiri, kemudian ke atas, dan kembali lagi ke kanan ke titik awal sel. Kemudian di titik awal sel kita bisa memberi tanda positif, kemudian di bawah sel ada negatif, di sampingnya positif, kemudian di atasnya itu negatif. Dan kembali lagi kita melihat pada sel yang bernilai negatif dan kemudian memilih angka yang paling kecil. Di sini angka yang paling kecil adalah 10, minus 10 di sel K22.
Selanjutnya yang sel bernilai positif akan ditambahkan oleh 10, jadi di sel pertama itu jadinya 10, kemudian di bawahnya karena minus 10 jadi 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian sel di sampingnya karena bertanda positif berarti harus ditambah 10, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Kemudian di atasnya karena bernilai negatif berarti harus dikurangi 10 jadinya 25. Setelah ini karena masih ada satu sel lagi yang masih negatif, harus melakukan revisi tabel satu kali lagi, dimulai dari K13 di sini. Oke, selanjutnya langsung saja ini kita arahkan ke bawah, kemudian kita arahkan ke samping kiri, kemudian kita arahkan ke atas, kemudian kita bawa lagi kembali ke samping kanan ke titik awal sel. Untuk sel yang pertama kita beri tanda positif. Kemudian untuk yang sel kedua kita beri tanda negatif, positif dan juga negatif untuk sel terakhir. Kemudian kita pilih sel bernilai negatif dengan angka yang paling kecil. Di sini angka yang paling kecil dan bernilai negatif adalah 25. Berarti yang sel bernilai positif harus ditambah 25 dan yang bernilai negatif harus dikurangi 25. Pada sel pertama berarti isinya 25. Kemudian pada sel kedua 30 dikurangi 25 berarti sama dengan hasilnya sama dengan 5. Kemudian sel ketiga karena bernilai positif berarti 20 ditambah 25 hasilnya adalah 45. Kemudian untuk yang sel terakhir karena dia bertanda negatif berarti harus dikurangi 25, jadinya sama dengan 0. Karena sudah 3 kali melalui 3 metode stepping stone berarti revisinya sudah selesai. Dan ini adalah tabel hasil dari ketiga revisi tersebut dan angka-angkanya sudah baru semua. Selanjutnya kita bisa langsung mencari hasil akhirnya, yaitu ini sama dengan 10 dikali 6, kemudian ditambah 25 dikali 10, kemudian ditambah 45 dikali 9, kemudian ditambah 5 dikali 13, kemudian ditambah 10 dikali 9, dan yang terakhir adalah 30 dikali 5. Langsung kita hitung. 10 dikali 6 sama dengan 60. Ditambah 25 dikali 10 sama dengan 250. Kemudian ditambah 45 kali 9 sama dengan 405. Kemudian ditambah 5 dikali 13 sama dengan 65. Dan ditambah 10 kali 9 sama dengan 90, kemudian ditambah 30 kali 5 sama dengan 150, sehingga totalnya adalah 1020. Ini adalah hasil akhir dari solusi MODI. Kemudian metode yang kedua adalah VAM atau Vocal Approximation Method. Untuk yang langkah pertama, kita bisa memulai dengan menyusun kebutuhan yang sudah diketahui dari soal menggunakan tabel atau formulasi masalah. Kemudian langkah kedua, kita harus mencari selisih dari dua biaya terkecil di setiap baris maupun kolom, kemudian pilih hasil yang terbesar. Kita bisa mulai dari baris yang pertama, yaitu pada baris pabrik A. Untuk pabrik A, nilai yang terkecil adalah 8 dan juga 5. Jadi nanti yang diselisihkan adalah 8 dan 5. Sehingga 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian beralih ke baris yang kedua, nilai terkecilnya adalah 15 dan 10. Berarti 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Kemudian di baris yang ketiga, dua nilai terkecilnya itu adalah 19 dan 10. Berarti 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Itu yang untuk baris, dan kemudian yang untuk kolom kita bisa lihat untuk kolom yang pertama atau kolom gudang X, dua angka minimal adalah
20 dan 15. Berarti langsung kita bisa cari selisihnya. 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Kemudian untuk kolom yang kedua atau kolom gudang Y, dua angka terkecilnya itu ada 10 dan 5. Berarti 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Dan untuk kolom ketiga atau gudang X ada 10 dan 8. Berarti 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Kemudian dari hasil-hasil semua itu, kita pilih hasil yang terbesar. Kita bisa lihat di sini hasil terbesarnya itu adalah sama dengan 9 yang berada pada baris ketiga atau pada baris pabrik C. Kita langsung bisa mengalokasikan suplai atau persediaannya, yaitu 50 ke salah satu gudang X atau gudang Y atau gudang Z. Nah, kita harus memprioritaskan sel dengan nilai yang terkecil. Di sini nilai yang terkecil adalah 10 di gudang Y, berarti suplai atau persediaan 50 itu langsung kita alokasikan semuanya ke sel yang berada di gudang Y. Karena sudah teralokasikan 50, berarti demand atau permintaannya juga berkurang. Jadinya 110 dikurangi 50, demand-nya tersisa 60. Kemudian karena persediaannya sudah habis, maka di gudang X dan di gudang Z tidak menerima persediaan lagi. Jadi bisa langsung kita strip. Kemudian lanjut, kita akan mencari selisih pada setiap baris dan juga kolom lagi seperti langkah awal tadi. Untuk yang baris, untuk baris pabrik A masih sama yaitu 3. Untuk baris pabrik B itu masih sama juga 5. Dan untuk pabrik C karena sudah habis maka kita strip saja, tidak usah dihitung. Dan kemudian untuk kolomnya, untuk kolom yang pertama atau kolom gudang X masih sama dengan 5. Kemudian untuk gudang Y ada perubahan yaitu 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Dan untuk kolom yang ketiga atau gudang Z juga masih sama yaitu 2. Nah, kita cari lagi hasil yang terbesar. Kali ini hasil terbesar ada di kolom kedua yaitu kolom gudang Y karena hasilnya 15. Kemudian kita bisa langsung memperhatikan sisa demand yang ada yaitu 60 yang bisa langsung kita alokasikan ke sel yang memiliki nilai paling kecil yaitu yang 5 yang saya lingkari itu. Jadi kita alokasikan sisa permintaan 60 itu ke sel di pabrik A kolom gudang Y 60. Kemudian demand-nya sudah habis karena sudah dialokasikan semua. Jadi tersisa 0. Dan sel yang berada di tengah itu bisa langsung di strip karena sudah tidak ada permintaan yang bisa dialokasikan di gudang Y. Kemudian kita juga harus menyesuaikannya dengan persediaan yang ada pada pabrik A. Karena sudah teralokasikan 60 permintaannya, berarti pada persediaannya 90 dikurangi 60 jadinya 30. Kemudian langkah yang berikutnya masih sama yaitu mencari selisih dari dua angka terkecil pada baris maupun kolom. Untuk pada baris yang pertama ada perubahan 20 dikurangi 8 karena sisanya kan emang 20 sama 8, jadi dikurangin aja sama dengan 12. Kemudian yang ke baris yang kedua itu masih sama, 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Untuk baris yang ketiga itu langsung di strip saja. Kemudian untuk kolom yang pertama itu masih sama yaitu 5, kolom kedua di strip, kemudian kolom yang ketiga masih sama yaitu 2. Nilai terbesarnya adalah 12 pada pabrik A. Langsung bisa kita alokasikan persediaan 30 yang tersisa di sel dengan nilai yang paling kecil yaitu 8. Jadi persediaan 30 langsung kita alokasikan ke gudang Z. Sehingga persediaan di pabrik A itu sudah habis. Kemudian kita bisa langsung menstrip pada kolom gudang X karena persediaannya kan udah habis. Lalu jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan demand atau permintaannya. 40 dikurangi 30 berarti permintaannya sisa 10. Kemudian kita mengisi sel yang masih kosong, 2 sel ini, dengan sisa persediaan dan jumlah permintaan yang masih ada. Untuk itu kita masih memprioritaskan sel dengan nilai yang terkecil, yaitu
Di sini nilai yang terkecil ada pada di gudang Z dengan nilai 10. Jadi kita bisa langsung mengalokasikan persediaan yang tersisa 60 itu ke gudang Z. Tapi karena demand-nya tersisa 10, berarti kita hanya bisa mengalokasikan persediaan ke gudang Z sebanyak 10. Kemudian sisanya kan jadi 50. Nah, sisa 50 ini kita bisa langsung alokasikan ke gudang X di sini. Langsung kita alokasikan sepenuhnya sebesar 50 dan demand di gudang X juga jadinya 0. Oke, jadi semua supply dan demand di setiap pabrik dan gudang semuanya sudah 0 karena semuanya sudah teralokasikan dengan baik. Untuk langkah yang terakhir, kita bisa langsung mencari biaya minimal transportasi dari pabrik ke gudang. Caranya kita bisa langsung mengalihkan 60 dikali 5 ditambah dengan 30 dikali 8, kemudian ditambah 50 dikali 15, kemudian ditambah 10 dikali 10, kemudian ada 50 ditambah 50 dikali 10 sama dengan 60 dikali 5 sama dengan 300, kemudian 30 dikali 8 sama dengan 240, kemudian 50 dikali 15 sama dengan 750, kemudian 10 dikali 10 sama dengan 100, kemudian ada 50 dikali 10 sama dengan 500. Nah, semuanya ini dijumlah sehingga menghasilkan hasil akhir sebesar 1.890, atau jika dirupiahkan itu adalah sebesar 1.890.000 rupiah. Inilah biaya minimum yang didapat menggunakan metode FAM untuk semua kegiatan transportasi dari pabrik ke gudang dan semua pendistribusian, persediaan, dan permintaan. Sekian materi singkat dan penyelesaian dengan dua metode yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.